Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang perkembangan moral. But before that, let me introduce my group members. My name is Alifia Nur Afriani and I'm the first speaker. Next is Odilia Cindy Ohin as the second speaker, and the last is Fahri Maulana Asri as the third speaker. A. Ruang lingkup perkembangan moral. Perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mengetahui baik dan buruk suatu perbuatan, kesadaran untuk melakukan perbuatan baik, kebiasaan untuk melakukan hal baik, dan rasa cinta terhadap perbuatan baik. Moral berasal dari bahasa Latin, mors, sendiri berasal dari kata mos yang berarti kesusilaan, tabiat, atau kelakuan. Moral memiliki beberapa arti. Moral menurut beberapa ahli, yang pertama yaitu Sjarkawi 2006 menyatakan moral adalah nilai kebaikan manusia sebagai manusia. Moral memandang bagaimana manusia harus hidup sebagai manusia yang baik. Perbedaan kebaikan moral dengan kebaikan lainnya adalah kebaikan moral adalah kebaikan manusia sebagai manusia. Kebaikan moral mengandung nilai-nilai yang universal tentang kemanusiaan. Sedangkan kebaikan lainnya merupakan kebaikan yang dikaitkan dengan status seseorang, misalnya status sebagai siswa, suami, istri, dan lain-lain. Selanjutnya, Sjarkawi menjelaskan moral berkaitan dengan moralitas. Moralitas adalah segala yang berkaitan dengan urusan sopan santun. Moralitas dipengaruhi cara berpikir seseorang tentang moral. Yang kedua adalah Henderson. Moralitas menunjukkan perbuatan terhadap diri sendiri atau orang lain yang diperlukan untuk mencapai tujuan akhir manusia, yaitu kehidupan yang baik. Yang ketiga, Harris menyatakan moralitas adalah wilayah dari perilaku yang pada dasarnya berkaitan dengan pembenaran tentang apa yang harus dilakukan, tentang hal-hal yang benar dan salah, baik dan buruk, dan tentang kewajiban dan tugas. Yang keempat adalah Turiel, menyatakan ada perbedaan antara moralitas dan konvensi sosial bagi anak. Menurutnya, perilaku moral seperti memukul seseorang tanpa alasan memiliki efek intrinsik, misalnya kejahatan, terhadap kesejahteraan orang lain. Konvensi sosial tidak memiliki konsekuensi interpersonal, misalnya ketika memberi panggilan profesor atau bapak atau ibu kepada dosen yang menggunakan nama mereka. Konvensi sosial hanya berkaitan dengan koordinasi sejumlah perilaku yang memperlancar fungsi sosial kelompok tertentu. Yang kelima ada Jama'al. Jama'al menyatakan perbuatan-perbuatan bermoral adalah perbuatan-perbuatan terpuji. Keenam, Durkheim. Durkheim menyatakan bahwa moralitas akan mencegah individu agar tidak melakukan hal-hal yang terlarang. Ketujuh, Michelis. Michelis menyatakan salah satu dari perbuatan moral adalah menghargai orang lain. Dan yang kedelapan ada Licona. Licona menjelaskan bahwa nilai-nilai tersebut adalah rasa hormat, tanggung jawab, kejujuran, keadilan, toleransi, kebijaksanaan, disiplin diri, suka membantu, belas kasih, kerjasama, keberanian, dan demokrasi. Lebih lanjut, Licona menjelaskan bahwa rasa hormat yaitu kemampuan menghormati nilai seseorang atau sesuatu. Rasa hormat dapat dilihat pada 3 bentuk. Pertama, menghormati diri sendiri, kedua, menghormati orang lain, dan yang ketiga, menghormati kehidupan dan lingkungan sekaligus memeliharanya. Sedangkan tanggung jawab adalah kemampuan untuk merespon. Tanggung jawab lebih ditujukan kepada kewajiban-kewajiban untuk peduli satu sama lain dan untuk memelihara kesejahteraan orang lain. Menurut Licona, sifat jujur, keadilan, toleransi, kebijaksanaan, dan disiplin diri merupakan bagian dari rasa hormat terhadap diri sendiri, sedangkan suka membantu, belas kasih, kerjasama, keberanian, dan demokrasi merupakan bagian dari tanggung jawab. Yang kesembilan ada Dewey. Dewey menyatakan empati, kebenaran, kejujuran, kesucian, dan keramah tamahan adalah nilai-nilai moral yang harus diajarkan di sekolah. Dan yang terakhir, Stiller dan Bryan menyatakan berbagai nilai moral yang penting ditanamkan kepada anak, antara lain adalah pertama kepedulian, selanjutnya kerjasama, berani,
keteguhan hati dan komitmen, adil, suka menolong, kejujuran dan integritas, humor, mandiri dan percaya diri, loyalitas, sabar, rasa bangga, banyak akal, sikap respek, tanggung jawab, dan yang terakhir adalah toleransi. Di dalam Islam, padanan kata yang selalu digunakan untuk moral adalah akhlak. Akhlak didefinisikan sebagai perilaku yang terjadi secara spontan pada diri seseorang. Perilaku spontan tersebut digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu akhlak terpuji atau akhlak al-mahmudah dan perilaku tercela, yaitu akhlak al-mazmumah. Dari berbagai penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa moral merupakan nilai-nilai luhur yang disepakati oleh semua orang, baik dalam kelompoknya maupun dalam kelompok orang lain. Oleh sebab pentingnya posisi moral dalam kehidupan, maka psikolog tertarik meneliti perkembangan moral pada diri manusia. Hasil penelitian terhadap perkembangan moral telah melahirkan berbagai teori perkembangan moral. Teori perkembangan moral yang telah dihasilkan antara lain: pertama, teori perkembangan moral menurut teori psikoanalisa, teori perkembangan moral menurut teori perkembangan kognitif, dan teori perkembangan moral menurut teori belajar sosial. Teori-teori perkembangan moral. Yang pertama, perkembangan moral anak menurut teori psikoanalisa. Menurut Freud, seorang dokter medis dengan spesialis ilmu penyakit syaraf, mengatakan bahwa kepribadian manusia memiliki 3 struktur. Yang pertama ID, yang kedua ego, dan yang ketiga superego. ID merupakan struktur kepribadian yang terdiri dari naluri, yang merupakan gudang energi psikis individu. Yang kedua, ego berurusan dengan tuntutan realitas karena ego membuat keputusan-keputusan yang rasional. Yang ketiga, superego merupakan badan moral dalam kepribadian dan benar-benar memperhitungkan apakah sesuatu benar. Menurut Sigmund Freud, superego berfungsi sebagai pemelihara perilaku tanpa terikat dengan ganjaran-ganjaran dan hukuman. Superego menyebabkan seseorang mampu mengatasi godaan, rasa bersalah melakukan perbuatan yang tidak benar, dan rasa malu untuk hal-hal yang tidak pantas, meningkatkan harga diri untuk kebaikan dan kemampuan. Yang berikut, Mossman menolak pernyataan Freud karena menurutnya induksi jauh lebih efektif dan terlihat menanamkan komitmen yang aktif pada anak-anak terhadap norma-norma moral. Yang berikut, Sheppy menambahkan bahwa superego berperan dalam memprediksi konsekuensi apa yang paling mengecewakan dan atau sebaliknya, konsekuensi apa yang paling menyenangkan atas suatu perbuatan atau tindakan. Yang berikut, Berg menyatakan bahwa temperamen mempengaruhi respon anak terhadap teknik-teknik pengasuhan. Hubungan kasih sayang akan memotivasi anak-anak untuk merespon koreksi orang tua terhadap perilaku yang salah dan mendengarkan induksi-induksi orang tua. Menurut teori psikoanalisis orang tua, yang paling berpengaruh terhadap perkembangan moral anak, sekolah dan guru dapat membantu mengembangkan rasa cinta dalam diri anak. Guru juga dapat menjadi figur orang tua yang paling baik bagi anak dan meningkatkan apa yang telah ditanamkan orang tua pada anak. Yang kedua, perkembangan moral menurut teori kognitif. Teori ini dikembangkan oleh beberapa ahli, yaitu yang pertama, Jean Piaget, pakar psikologi dari Swiss. Pada tahun 1932, dia melakukan penelitian terhadap perilaku dan moral anak-anak. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ada 2 tahap perkembangan moral anak, yaitu yang pertama, heteronomous morality, tahapan di mana anak-anak masih menonjolkan pemikiran dan dirinya sendiri di atas segalanya. Yang kedua, autonomous morality. Pada tahapan ini, anak-anak mulai sadar akan aturan dan hukum-hukum yang diciptakan manusia dalam menilai suatu tindakan. Namun, Carol Diligan dalam Sentrop 2008 mengkritik Piaget dan menyatakan bahwa laki-laki dalam mengambil keputusan moral
didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan yang abstrak, sedangkan wanita dalam mengambil keputusan moral didasarkan pada perhatian dan rasa kasihan. Lawrence Colbert, beliau melakukan penelitian terhadap proses perkembangan dan pertimbangan moral pada anak. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ada 3 tingkat perkembangan moral, yaitu yang pertama, pra-konvensional. Pada tahapan ini, anak-anak akan memperlihatkan internalisasi nilai-nilai penalaran moral yang dikendalikan oleh imbalan atau hadiah dan hukuman eksternal. Yang kedua, konvensional. Pada tingkat ini, seseorang menaati moral didasarkan pada standar-standar internal tertentu, tetapi mereka belum menaati standar-standar orang lain atau eksternal, seperti orang tua atau aturan-aturan masyarakat. Yang ketiga, pasca konvensional. Pada tahapan ini, seseorang mengenal tindakan-tindakan moral alternatif, menjajaki pilihan-pilihan, dan kemudian memutuskan berdasarkan suatu kode moral pribadi. Yang berikut, teori belajar sosial. Albert Bandura, dosen psikologi Universitas Stanford, mengemukakan teori belajar sosial dalam pembelajaran melalui model atau tokoh, dan ada 4 hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama perhatian, yang berikut ingatan, yang berikut lagi produksi, dan yang terakhir motivasi. Anak-anak yang berhubungan dengan model-model yang agresif cenderung meniru perlakuan agresif. Situasi ini diperoleh lewat proses penguatan, penghukuman, dan peniruan. Di samping itu, agar anak-anak dapat berperilaku sesuai dengan aturan moral, pengendalian diri yang harus dikembangkan. Anak-anak harus belajar sabar, menunda kenikmatan. Contohnya, latihan kesabaran. Selanjutnya saya berikan kepada pembicara selanjutnya. C. Pengembangan moral. Di dalam Al-Quran dinyatakan bahwa cara pengembangan moral yang baik dilakukan melalui pencontohan atau keteladanan. Allah telah berfirman dalam Quran surah Al-Qalam surah ke-68 ayat ke-4 sebagai berikut, yang artinya, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini dengan mengutip Al-Aufi yang meriwayatkan dari Ibnu Abbas, sesungguhnya engkau benar-benar dalam agama yang agung, yaitu Islam. Ma'mar menceritakan dari Qatadah, Aisyah pernah ditanya tentang akhlak Rasulullah, maka dia menjawab, akhlak beliau adalah Al-Quran. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Muslim dalam Sahih Muslim dari Qatadah dengan hadis yang cukup panjang dapat ditarik kesimpulan bahwa Rasulullah SAW adalah percontohan bagi akhlak-akhlak dalam Al-Quran. Akhlak yang agung yang telah Allah berikan kepada beliau antara lain, yaitu rasa malu, pemurah, pemberani, pemaaf, sabar, serta semua akhlak mulia yang dianjurkan dalam Al-Quran. Di dalam kitab Asy-Syahihain dari Anas, dia berkata, aku pernah melayani Rasulullah selama 10 tahun. Selama itu, beliau tidak pernah mengatakan sama sekali kepadaku. Dan beliau juga tidak pernah mengomentari sesuatu yang aku kerjakan dengan mengatakan, mengapa engkau mengerjakan itu? Dan juga tentang sesuatu yang belum aku kerjakan dengan mengatakan, mengapa engkau tidak mengerjakannya? Hadis di atas menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah Muhammad SAW sebagai teladan bagi umat Islam untuk mencontohkan akhlak-akhlak yang terpuji. Hal ini ditegaskan Rasulullah SAW dalam hadisnya yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Abu Hurairah, yang artinya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Integrasi nilai-nilai moral ke dalam pembelajaran di sekolah juga dapat dilakukan dalam berbagai cara, mulai dari bentuk fragmentasi sampai integrasi. Gerd Downe dan Kelly 1978-157 bahwa pembelajaran moral harus menjadikan kurikulum yang tersembunyi, hidden curriculum di sekolah. Budiningsih 2004
4:2 dengan mengutip Suparno menyatakan ada 4 model penyampaian pembelajaran moral, yaitu model sebagai mata pelajaran tersendiri, model terintegrasi dalam semua bidang studi, model di luar pengajaran, dan model gabungan. Martin dan Regelut 1999, 493 sampai 499 menyatakan perkembangan moral merupakan salah satu komponen pembelajaran nilai atau efektif. Salah satu program efektif tersebut adalah memasukkan nilai-nilai moral ke dalam kurikulum terpadu. Dia menjelaskan satu metode pemagangan dalam pengasuhan yang mirip dengan langkah-langkah pemagangan kognitif, yaitu modeling, menunjukkan proses bagaimana moral dicapai, dialog dalam rangka mengeluarkan pemikiran dari guru dan siswa, dan praktik yang mencakup pemagangan dalam masyarakat. Program pendidikan moral dilakukan secara terpadu dengan menggunakan metode-metode pembelajaran tidak langsung termasuk restrukturisasi sekolah untuk mendukung pengasuhan. Sharma 2006 halaman 32 sampai 58 menjelaskan beberapa proyek model pendidikan moral yang pernah dipublikasikan antara lain, yaitu Farmington Trust, Mike Pale, Sekolah Kita, Our School, dan Sugarman dengan program Sekolah dan Perkembangan Moral atau The School on Moral Development. Farmington Trust adalah proyek pendidikan moral. Ini dilakukan John Wilson sebagai Direktur Unit Penelitian Farmington Trust pada tahun 1965 dan dipublikasikan pada tahun 1967. Kurikulum ini menyediakan materi-materi pendidikan moral yang dapat digunakan sekolah dalam sebuah buku yang diberi judul First Steps in Morality. Pembelajaran moral harus berdiri sebagai sebuah mata pelajaran. Pembelajaran moral sebaiknya dilakukan oleh guru-guru yang berpengalaman dan telah mendapatkan pelatihan yang intensif. Namun dia menyatakan bahwa sistem sekolah dan sikap guru memainkan penting dalam perkembangan moral peserta didik. Menurutnya, perkembangan moral harus didorong dengan struktur organisasi sekolah yang mendukung komunikasi antara guru dan murid. Penerimaan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan mendengarkan orang lain, tetapi sekaligus memahami secara keseluruhan tentang apa yang mereka katakan dan menyadari apa yang mereka sampaikan secara implisit melalui perubahan intonasi dan sebagainya. Penafsiran berkaitan dengan kemampuan membuat pengertian tentang apa yang telah dikatakan oleh orang lain. Tanggapan adalah kemampuan untuk membuat keputusan dan tanggung jawab atas apa yang telah mereka katakan. Pesan adalah kemampuan yang berkaitan dengan membuat satu kata yang jelas dan tidak bermakna ganda. Sugarman adalah mitra kerja Wilson pada proyek penelitian Farmington Trust, tetapi dia tidak mendukung pembelajaran langsung terhadap isu-isu moral. Menurutnya, situasi sekolah memiliki peranan yang sangat signifikan dalam perkembangan moral anak. Oleh sebab itu, sekolah harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan kondisi yang mendukung pendidikan moral, yaitu hubungan antar murid, aturan-aturan dalam sistem pembelajaran, dan situasi pembelajaran yang alamiah. Sharma 2006, halaman 49, memasukkan nilai-nilai moral pada pelajaran kesusastraan pada anak juga telah dilakukan. Memasukkan nilai-nilai moral pada mata pelajaran sejarah juga telah dilakukan. Okay, that's all from us. Thank you for watching and thanks ma'am and prof for the opportunity. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.